beberapa mahasiswa atau universitas memberikan kesempatan sampai 4 bulan. Ya, jadi nanti Anda itu KKN selama 4 bulan. Dan di situ 4 bulan itu bisa diartikan sebagai 1 semester nanti. Nah, itulah momen dari Merdeka Belajar. Ya. Jadi KKNT atau bentuk lain misal mengajar di satuan pendidikan dan desa. Nanti Anda bisa membantu di sekolah. Kalau di desa itu mungkin ada yang Anda membantu di kejar paket misalkan, jadi seperti itu. Ya. Ini masih menjadi perdebatan bahwa KKN ini ada yang 18 SKS, ada yang 4 SKS, ada yang sampai 20 SKS. Nah, ini yang masih menjadi perdebatan di tingkat universitas. Jadi KKN ini memfasilitasi mahasiswa mengajar pengetahuan atau keterampilan sesuai latar belakang keilmuan di luar pengajaran formal. Mungkin Anda punya keterampilan di komputerisasi misalkan. Jadi Anda boleh membantu secara manajemen di sekolah atau di satuan pendidikan di sekolah maupun di desa. Kan sekarang itu butuh, kondisi saat ini sekolah-sekolah membutuhkan sumber daya manusia yang kreatif, khususnya membuat pembelajaran dengan pembelajaran interaktif misalkan, ya, membuat video, mengolah PowerPoint menjadi video-video yang interaktif. Nah, itu kan itu berguna bagi sekolah. Nah, itu bisa Anda jadikan sebuah program di situ. Ya, ini dapat dilakukan di organisasi, yayasan maupun desa. Oke, lanjut. Untuk tujuan dan ruang lingkup, lanjut aja. Capaian pembelajaran khusus. Ini mahasiswa mampu mengidentifikasi kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Jadi KKN ini sebenarnya menuntut mahasiswa untuk kreatif, untuk jeli membaca peluang. Peluang apa misalkan? Contoh ada di satu desa, ini sumber daya alamnya melimpah, entah itu bambu, entah itu apapun itu. Nah, Anda bisa memberikan suatu produk kreatif misalkan ya. Nah, yang di situ bisa dijual dari desa tersebut. Nah, nanti di kelompok berikutnya mungkin Anda bisa memberikan bagaimana marketingnya dengan aplikasi-aplikasi yang Anda buat. Nah, itu bisa dijadikan program KKN. Ya, karena di situ bermanfaat bagi sebuah desa. Selanjutnya, mampu mengidentifikasi permasalahan sosial, mampu menentukan alternatif solusi dari permasalahan sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Kalau dari ini biasanya lebih ke teknik sebenarnya yang lebih dibutuhkan itu ya. Teknik itu mungkin di daerah-daerah yang di situ membutuhkan aliran sungai. Nah, ini kan teknik bisa membuat dan bekerja sama dengan desa. Yang nanti di situ
oh selama ini sumber daya alam air kita melimpah, tapi untuk menaikkan air ke sawah atau ke ladang itu kesulitan. Nah ini bagaimana Anda bisa memanfaatkan ini? Jadi mahasiswa itu tidak harus Anda mengeluarkan uang. Ya, kalau cuma 50-50 yang tidak terlalu mahal boleh lah, ya. Tapi kadang di satu desa itu dimanfaatkan. Ayo saya tolong buatkan ini, tapi dengan biaya mahasiswa. Nah ini malah memberatkan malah. Ya, jadi bukan seperti itu maksudnya. Jadi di sini ada karena ada dana desa, Anda buat proposal, Anda buat desain seperti apa rancangannya, seperti apa settingnya. Nah itu bisa Anda ajukan di situ. Di situ karena bisa membantu suatu desa misalkan. Ya, nah, ini nanti Anda baca sendiri, siapa yang membaca khususnya. Oke, selanjutnya. Mas Akbar. Mas Akbar. Iya Pak. Iya. Saya minta ini ya, saya minta screenshot yang di situ ada materi sama mungkin ada wajah teman-teman misalkan nanti ya, kirim ke saya ya. Oke Pak. Karena sebagai bukti kalau Anda sudah melaksanakan penlat. Karena kalau Anda tidak melaksanakan penlat, ini bisa dikatakan Anda belum memenuhi kata. Iya Pak. Tadi Ya? beberapa teman ada yang izin karena kendala sinyal Pak. Oh iya. Nih. Oke, kegiatan mengajar di satuan pendidikan. Nah, ini pelaksanaan kegiatan mengajar di satuan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, membantu mengajar di satuan pendidikan. Nah, ini sama kemarin juga menjadi perdebatan. Loh, apa bedanya KKN dengan PPL atau PLP? Jadi seperti itu. Kalau PLP kan juga mengajar di sekolah. Lalu apa perbedaannya KKN dengan PLP? Nah, ini kalau KKN ini memang durasinya agak lama, ya. Tapi tidak harus setiap hari Anda ke UPT tersebut. Kalau selama 4 bulan Anda setiap hari yang memberatkan mahasiswa, ya. Selanjutnya membantu membuat media pembelajaran. Nah ini yang saya sampaikan tadi, bagaimana membuat media pembelajaran yang interaktif sehingga siswa di tingkat sekolah dasar atau sekolah menengah pertama misalkan itu bisa senang, tidak membosankan. Membantu manajemen persekolahan. Nah ini mungkin Anda yang di fakultas ekonomi misal, ya, atau di fakultas apa kalau secara manajemen gitu. Ya jadi seperti itu. Nanti apa yang sudah saya berikan silakan dibaca. Kalau memang Anda kesulitan silakan ditanyakan saya. Terus ada info terbaru bahwa tanggal 23 itu merupakan start, ya. Jadi start mulai peluncuran mungkin Anda sudah mulai observasi. Sudah mulai observasi kira-kira ke daerah mana. Jadi tidak harus misalkan gini, dari salah satu kelompok Anda itu tinggal di, kalau di Surabaya itu misalkan di suatu daerah lah, ya, suatu daerah yang memang membutuhkan mahasiswa KKN atau target. Nah, Anda bisa rekom di situ nanti. Jadi tidak harus Surabaya harus pergi ke mana gitu, tidak harus, ya. Karena dalam kondisi saat ini Pak Rektor tidak mau mahasiswa terlalu diberikan beban yang sangat berat, sehingga bisa menimbulkan penularan lah, ya. Jadi seperti itu.
Oke, lanjut. Nah, jadi tadi ada kegiatan mengajar di satuan pendidikan, di Satdik, sekarang mengajar di desa. Nah, ini yang juga sebelumnya pernah saya sampaikan, mengajar program kerja paket ABC, ya. Atau ini ada yang dari FIP nggak PAUD nggak ya? Halo? Ada yang dari FIP? Dari FIP Prodi PAUD? Misalkan? Adanya PGSD, Pak. Oh, ini PGSD ini yang cocok ini. Ya. Silakan cari sekolah-sekolah atau mungkin Anda bisa membantu membuatkan taman baca misalkan. Ya. Nah, ini memang mahasiswa KKN dituntut untuk jeli, kreatif, pintar membaca peluang lah, ya, pintar membaca peluang. Nah ini program Taman Bacaan Masyarakat. Nah ini mungkin Anda di daerah Anda punya milik desa ya, ada ruangan yang kosong misalkan, ya. Terus Anda silakan ke desa, mungkin bisa membantu. Jadi buku itu tidak harus Anda membeli. Bisa juga Anda membuat suatu menerima sumbangan buku misalkan, ya, untuk anak-anak yang di desa-desa yang di situ minim buku baca. Nah itu tidak, Anda bisa dari situ nanti Anda bisa menyampaikan ke media sosial, menerima sumbangan berupa baju bekas yang layak pakai atau buku atau apapun yang bisa dimanfaatkan untuk desa tersebut. Ya, selanjutnya pemberantasan buta aksara. Nah ini sekarang banyak loh yang orang-orang tua usia 50-an, usia 45 yang belum lulus SD, Anda bisa memberikan suatu pembelajaran. Nah ini bisa dijadikan program di situ, ya. Oke, next. Pak, mohon maaf, Oke. ini tadi tulisannya tinggal 10 menit untuk free zoom-nya, Pak. Itu nanti setelah wis lanjut sampai selesai aja wis. lagi. Kenapa? Nanti setelah Sampai selesai 10 aja, menit. wis. Oh iya, Pak. Ya nanti dilanjutkan dengan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan di ini aja, di Telegram aja, Iya, ya. Pak. Nah, saya menyadari kok ini malam minggu, mungkin di depan rumah kalian sudah ada yang menunggu. Iya, Pak. Nah, ya. Oh ini ada yang di warkop. Nggak apa-apa kalau saya juga memberikan kesempatan, kalau perkuliahan tidak apa-apa, Anda nongkrong di warkop nggak masalah, cuma dengan satu syarat, dan syarat itu harus dipenuhi, ya, syarat itu harus dipenuhi. Nggak apa-apa Anda di warkop, nggak apa-apa. Kira-kira apa syaratnya? Memenuhi protokol kesehatan. Syarat yang paling penting adalah Anda harus membeli. Kalau tidak membeli, Anda nggak akan dikasih password nanti. Iya, Pak, ya, Pak. Ya. Oke, selanjutnya, nah ini untuk persiapan, silakan Anda baca sendirilah. Kalau untuk pelaksanaan di lapangan nanti, persiapan dan pengumpulan data. Oke, next. Ini bisa Anda baca sendiri, ya. Kalau memang Anda punya rencana, Anda punya inovasi, silakan bikin proposalnya, silakan ajukan ke kelurahan atau ke desa nanti.
Ya karena sekarang universitas itu bekerja sama dengan Kemendes. Memang bagaimana untuk mengembangkan atau menciptakan suatu kayak objek-objek wisata. Sekarang kan banyak, hampir semua desa itu punya objek wisata yang di situ bisa menambah badan usaha milik desa. Nah itu silakan Anda bisa memanfaatkan itu. Oke, next. Bagas, kurang berapa menit waktunya? Kurang 5 menit, Bapak. 5 menit, Pak. Oh, 6 menit. Nanti kalau kurang 2 menit bilang ya. Iya, Pak. Oke, tujuan KKN proyek di desa atau membangun di desa. Ini juga bisa Anda baca, ya. Nggak perlu saya menjelaskan untuk meningkatkan kemampuan soft skill. Oke, lanjut. Ruang lingkup KKN. Nah, jadi nanti program Anda itu tidak keluar dari sini, dari 5 poin ini. Oh, kembali lagi. Nah, ya, pengembangan kapasitas kelompok bidang lingkungan hidup. Contoh Anda membuat tanaman toga misalkan, tapi tanaman toganya jangan cuma jahe sama kencur tok. Nah, itu bukan tanaman toga, itu tanaman botean itu. Ya, kalau tanaman toga itu kan banyak macamnya, banyak jenisnya. Bukan cuma jahe dan kencur, jadi seperti itu. Pengembangan kapasitas kelompok bidang ekonomi. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi, BUMD bisa menambah, menciptakan, atau meningkatkan. Contoh di desa itu sudah ada, ini bagaimana meningkatkan supaya memasarkan melalui media-media sosial yang bisa ciptakan. Nah, ini biasanya fakultas teknik yang kreatif di situ. Pengembangan kapasitas kelompok bidang sosial dan budaya. Ini di ibu-ibu di pedesaan itu apa namanya ya? PKK. PKK. Nah, PKK, memanfaatkan PKK, bagaimana caranya? Nah, itu bisa di situ. Pemetaan sumber daya manusia dan sumber daya alam, membantu mewujudkan manajemen administrasi desa. Nah, ini yang manajemen, ya. Membuat birokrasi yang sederhana. Nah, itu bisa, ya. Melalui Anda mungkin punya ide inovatif, aplikatif misalkan, nah itu bisa Anda masuk ke desa tersebut, ke kelurahan. Oke, next. Nah, ini tahapan pelaksanaan KKNT. KKNT itu adalah kuliah kerja nyata tematik ya, proyek di desa. Oke, lanjut. Oke, mungkin waktunya kurang 3 menitan ya. Nanti silakan Anda baca. Setelah itu mungkin dalam waktu dekat saya minta kita pertemuan offline. Ya. Saya minta kita ketemu offline nanti. Atau kumpul di kampus lah, di mana? Di taman laboratorium Merdeka Belajar itu bisa nanti. Ya. Tapi Anda harus memiliki sudah memiliki produk ini. Produknya apa? Ide-ide. Kira-kira program apa yang sudah Anda buat. Jangan nanti kita ketemu tapi masih bingung. Nah, saya nggak mau seperti itu. Ya, kita sharing, sudah ada produk di situ. Produk itu planning. Inovasi apa yang akan Anda berikan, sasarannya di mana. Nah, nanti kita diskusi di situ. Ya. Kurang berapa menit? Mau tanya. Iya, silakan. Itu yang ketemuan offline-nya itu kampus Lidah atau Petitang, Pak? Soalnya saya kok belum pernah dengar gedung itu tadi ya. Hah? Belum pernah dengar? Wah, Iya. nggak pernah ke rektorat ini kayaknya ini. Iya, Pak. Jarang, Pak. Kayaknya perlu
perlu mandi di danau ini kayaknya ini, di Danau Unesa ini kayaknya. Kok nggak tahu Taman Merdeka Belajar? Ya, supaya tahu nanti kita ketemu di Taman Merdeka Belajar depannya FIP. Banyak taman di situ, tapi bukan untuk pacaran. Tanggal berapa, Pak? Terserah kalian. Ya, karena saya jujur hampir tiap hari saya ke kampus. Ya, silakan nanti didiskusikan kira-kira hari apa di grup Telegram itu. Ya. Silakan nanti hari Iya, apa. Pak. Ya, nanti hari apa kita ketemu tatap muka offline. Oke? Iya, Pak. Oke, saya tunggu Iya, Pak. jadwalnya ya di grup Telegram ya. Iya, Pak. Oke, saya tetap mengingatkan jaga protokol, selalu berolahraga meskipun hanya ringan. Salam sehat, salam bugar, ya. Dan saya ingin memberikan suatu supaya Anda terjauhkan dari COVID. Kira-kira surat apa yang ini semuanya